IPWP bentuk cabang baru di Eropa. Indonesia tuding anggota Parlemen Eropa sebar kebohongan tentang Papua. Jayapura, Jubi jaringan baru anggota parlemen untuk mendukung West Papua diluncurkan pada Kamis di Parlemen Eropa, Brussels, Belgia pada pertemuan dan konferensi pers International Parliamentarians for West Papua (IPWP) mengumumkan pembentukan cabang Uni Eropa yang baru ini. Peluncuran ini dipandu oleh Carles Puigdemont, MEP, mantan Presiden Pemerintah Catalonia, dan Fernando Barrena, MEP dari negara Basque. Hadir juga dalam kegiatan ini anggota Parlemen Inggris Alex Sobel dan pemimpin oposisi Vanuatu Ralph Regenvanu. Pada pertemuan ini para peserta mendengar tentang kemajuan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan anggota parlemen berjanji untuk terus mendorong kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia yang telah lama tertunda ke West Papua, kata Benny Wenda, ketua ULMWP. Carles Puigdemont mengatakan West Papua dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963. Sejak itu West Papua telah hidup di bawah rezim penindasan ekstrim yang mungkin memenuhi syarat sebagai genosida. Kami ingin menekan Uni Eropa untuk mengakui hak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Ini adalah hutang moral dan sejarah yang dimiliki orang Eropa terhadap orang-orang West Papua, kata Puigdemont. Peserta peluncuran cabang baru IPWP ini sempat menonton rekaman video yang menunjukkan tindakan aparat keamanan Indonesia dalam menangani aksi penolakan pemekaran Papua yang terjadi beberapa hari lalu. Kami menuntut agar menghentikan pendanaan dan dukungan kelanjutan otonomi khusus dan daerah otonomi baru West Papua. Indonesia telah menyalahgunakan dana UA untuk membantu militernya membunuh rakyat saya. Semua investasi UA di West Papua harus ditangguhkan sampai Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia ke wilayah tersebut, kata Benny Wenda. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menuding anggota Parlemen Uni Eropa menyebarkan hoaks berkaitan dengan kegiatan peluncuran ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengatakan pemerintah Indonesia memantau kegiatan yang menurutnya digelar di Kompleks Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis pada Kamis, bukan kegiatan resmi Parlemen Eropa atau Uni Eropa sehingga tidak memiliki signifikansi resmi, ujar Teuku Faizasyah di Jakarta. Lanjut Teuku Faizasyah, kegiatan itu didorong Carles Puigdemont dan Fernando Barrena yang berasal dari Spanyol. Puigdemont adalah tokoh separatisme Catalonia, sementara Barrena tokoh separatisme Basque. Barrena pernah ditangkap karena terlibat upaya memisahkan sebagian Spanyol dan terlibat terorisme. Adapun Puigdemont pernah menjadi buronan Spanyol karena masalah separatisme. Dengan latar belakang kedua orang itu, Indonesia menilai kegiatan dalam Kompleks Parlemen Eropa tersebut tidak punya kredibilitas. Kegiatan itu lebih layak dianggap sebagai petualangan pribadi dan kolaborasi sesama separatis. Bintang Kejora mulai berkibar di seluruh dunia. Berita Merdeka.net. Bendera Bintang Kejora berkibar di seluruh dunia menyusul deklarasi kemerdekaan Papua Barat. Papua Barat telah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia pada Selasa, 1 Desember 2020. Bahkan Papua Barat telah mengangkat sosok Benny Wenda sebagai presiden sementara. Setelah diangkat menjadi presiden sementara, Benny Wenda pun mengatakan pihaknya akan segera melakukan langkah pemulihan terhadap kedaulatan Papua Barat. Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat, katanya kepada SBS News. Pembentukan pemerintah sementara ini, kata Benny Wenda,
Artinya Papua tidak akan tunduk lagi pada pemerintah Republik Indonesia. Kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan pada kami, ujarnya. Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka. Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia untuk mendukung kami. Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar, katanya. Pemerintah sementara yang dideklarasikan sendiri bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan. Setelah itu, mereka akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis yang saat ini tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintahan Indonesia. Sementara itu, pengacara Australia Jennifer Robinson yang mendirikan pengacara internasional untuk Papua Barat mengatakan deklarasi tersebut adalah awal dari jalan kemerdekaan Papua Barat. Tujuannya adalah mereka akan menjalankan kekuasaan untuk mengatur diri mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri di Indonesia, katanya kepada SBS News. Ini adalah awal dari apa yang saya pikir akan menjadi jalan mereka menuju kemerdekaan. Robinson juga mengatakan langkah itu sepenuhnya berada dalam hak internasional ULMWP. Sudah umum di seluruh dunia bagi negara-negara untuk membentuk pemerintahan sementara, baik di bawah aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sebagai bagian dari deklarasi kemerdekaan. Jelasnya, apa yang mereka lakukan sepenuhnya sejalan dengan hak internasional mereka. Adalah benar dan tepat bahwa mereka mengambil langkah-langkah ini menyusul deklarasi kemerdekaan Papua Barat. Akun Twitter @freewestpapua mengklaim telah mendapatkan dukungan dari berbagai negara. Akun Twitter tersebut pun mengunggah sejumlah gambar dalam serangkaian tweetan yang menunjukkan bendera bintang kejora berkibar di seluruh dunia.